Pernah nggak sih Anda berpikir keputusan-keputusan strategis paling penting dalam bisnis itu justru dibuat bukan pas lagi krisis, Maksudnya? justru pas lagi jaya-jayanya. Pas penjualan lagi meroket, semua orang senang, dan masa depan kelihatan cerah banget. Oke. Ini kan kedengarannya aneh ya, paradoks gitu. Tapi coba kita pikirkan. Kenapa justru kesuksesan yang Anda nikmati sekarang ini bisa jadi jebakan paling berbahaya buat masa depan perusahaan Anda? Pertanyaan itu pas banget. Dan itu inti dari obrolan kita kali ini. Kita akan menyelami bab 3 dari buku Strategi as Leadership. Oke, Fokus bab ini adalah tentang persiapan menghadapi sesuatu yang disebut penulisnya tantangan perkembangan atau developmental challenge. tantangan perkembangan. Gampangnya apa tuh? Gampangnya, ini adalah fase di mana sebuah industri yang tadinya ngebut kayak roket, pasti suatu saat akan mulai ngerem, akan melambat. Itu nggak bisa dihindari. Dan pertanyaannya, apa yang Anda lakukan sebelum bensinnya habis? Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar kenapa kesuksesan itu bisa bikin para pemimpin jadi buta. Betul. Dan wawasan strategis seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan di tengah masa-masa pertumbuhan pesat itu? Apa yang harus dilakukan perusahaan saat lagi di puncak-puncaknya? Biar nggak jatuh terjerempap begitu badai datang. Nah, kita bisa mulai dari contoh klasik. Kita mulai dari kisah klasik yang semua orang tahu, tapi mungkin dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Kita mundur ke akhir tahun 70-an dan awal 80-an. Apple dan Microsoft. Tepat, kepersaingan ikonik antara Apple dan Microsoft. Ini studi kasus yang sempurna. Waktu itu kan Apple adalah rajanya. Oh, jelas. Dengan Apple II yang rilis tahun 77, mereka punya produk yang jelas-jelas lebih bagus, lebih gampang dipakai, desainnya keren, estetikanya dapat. Di tahun 1980, mereka itu penjual komputer pribadi terbesar di dunia. Kelihatannya nggak mungkin terkalahkan. Nah, ini pertanyaan kuncinya untuk Anda. Kalau Apple punya produk yang bisa dibilang superior dalam segala hal, kenapa pangsa pasar mereka bisa anjlok begitu drastis setelah itu? Kenapa perusahaan secanggih itu bisa sampai nyaris bangkrut di tahun 1997? Jawabannya ada pada apa yang mereka pilih untuk tidak fokuskan. Tunggu dulu, ini menarik. Jadi Anda bilang strategi Microsoft yang lebih unggul itu adalah membuat produk yang secara teknis, awalnya mungkin, lebih buruk dari Apple, Bisa dibilang begitu? tapi lebih terbuka. Itu kan berlawanan banget dengan intuisi bisnis pada umumnya. Biasanya kan kita disuruh bikin produk terbaik. Kok bisa strategi itu yang menang? Karena Microsoft paham medan perangnya. Mereka sadar bahwa di masa-masa awal komputasi personal, produk yang paling keren itu bukan yang paling penting. Bukan. Bukan. Yang paling penting adalah apa yang disebut buku ini mekanisme isolasi kompetitif. Gampangnya, benteng pertahanan. Dan benteng pertahanan yang paling krusial waktu itu adalah standar. Standar. Betul. Mereka sadar, kebutuhan paling dasar pengguna komputer saat itu adalah bisa saling berbagi file, bisa pakai software yang sama, kompatibilitas. Saya mulai nyambung. Jadi, ini bukan perang soal mobil mana yang paling kencang, tapi soal siapa yang membangun jalan tolnya. Tepat sekali. Apple sibuk bikin mobil balap tercantik dan tercepat, sementara Microsoft diam-diam membangun semua jalan tol, pom bensin, dan rest area-nya. Mereka menciptakan ekosistem lewat MS-DOS, lalu Windows. Mereka menciptakan bahasa universal untuk dunia PC. Dan langkah mereka sangat agresif, bahkan sedikit nakal. Contohnya? Mereka menggabungkan Word, Excel, PowerPoint jadi satu paket bernama Microsoft Office. Ini menciptakan standar kerja kantoran yang kita kenal sampai sekarang. Benar juga. Yang lebih cerdik lagi, mereka seolah-olah membiarkan Windows versi bajakan beredar luas di banyak negara. Kenapa mereka melakukan itu? Bukannya itu merugikan? Jangka pendek mungkin, tapi jangka panjang itu jenius. Dengan membiarkan bajakan menyebar, adopsi Windows jadi super cepat. Semua orang, dari pelajar sampai kantor kecil, jadi terbiasa dengan Windows. Jadi mereka menciptakan standar industri secara de facto. Persis. Ketika semua orang sudah pakai jalan tol buatanmu, mereka akan terus membayar tiketnya. Pada tahun 1990, hasilnya kelihatan. Microsoft menguasai 85% pasar sistem operasi. Gila, jadi dalam waktu kurang dari 1 dekade, mereka benar-benar membalikan keadaan. Pelajaran pertama yang sangat kuat untuk Anda di sini. Jangan sampai jatuh cinta pada produk Anda sendiri, sampai lupa apa medan perang yang sebenarnya. Apple menang dalam pertempuran produk. Tapi mereka kalah telak dalam perang platform.
Kesalahan strategi yang mereka buat di masa jaya itulah yang menghantui mereka selama puluhan tahun. Dan inilah inti dari tantangan perkembangan. Keputusan Microsoft itu diambil saat industri PC lagi booming-boomingnya. Mereka tidak menunggu sampai terancam. Mereka membangun benteng pertahanan untuk masa depan, justru di saat cuaca sedang sangat cerah. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Tadi Anda sebut istilah mekanisme isolasi kompetitif atau benteng pertahanan. Selain contoh platform tadi, apa saja sih sebenarnya jenis-jenis benteng yang perlu kita pikirkan, terutama saat bisnis lagi adem ayem? Buku ini mengkategorikannya jadi dua jenis utama. Intinya, benteng ini adalah apapun yang melindungi perusahaan Anda dari gempuran kompetitor dan membuat keunggulan Anda bertahan lama. Oke, Jenis pertama adalah keunggulan diferensiasi. ini yang paling gampang dibayangkan ya, bikin produk yang beda dari yang lain. Benar. Contoh paling modern ya Apple sekarang. Kekuatan mereknya, loyalitas konsumen yang fanatik, pengalaman pengguna yang terasa eksklusif, itu semua adalah benteng pertahanan yang sangat sulit ditembus. Bahkan oleh produk yang secara fitur mungkin setara atau lebih baik. Tepat. Oke, itu keunggulan diferensiasi. Lalu jenis kedua apa? Jenis kedua adalah keunggulan biaya. Nah, ini bisa dipecah lagi jadi beberapa macam. Yang pertama, dan paling klasik adalah ekonomi skala. Economies of scale. Betul. Contoh dari buku adalah Standard Oil milik Rockefeller. Mereka membangun kilang minyak, jalur pipa, dan sistem distribusi yang begitu raksasa sampai biaya produksi per barel minyak mereka jauh lebih murah dari siapapun. Kompetitor mustahil bisa menandingi harga mereka. Jadi intinya, semakin besar produksi Anda, semakin murah biaya per unitnya. Masuk akal. Lalu apalagi selain skala? Ada yang namanya ekonomi cakupan atau economies of scope. Bayangkan Unilever. Dalam satu truk pengiriman ke supermarket, mereka bisa bawa puluhan merek berbeda. Ada sabun Lux, sampo Sunsilk, Pepsodent. Deterjen Rinso, semuanya. Karena ongkos kirimnya ditanggung bersama oleh banyak produk, biaya distribusi per produk jadi sangat efisien. Oh, jadi kayak nebeng ongkos kirim gitu ya, tapi di dalam satu perusahaan cerdik. Yang terakhir? Ekonomi pembelajaran, economies of learning. Ini mirip efek pengalaman. Contohnya Intel. Semakin sering dan semakin banyak mereka produksi chip, mereka jadi makin jago, makin pinter, makin efisien. Proses produksinya makin sempurna. Betul, tingkat kegagalannya makin rendah, sehingga biaya per chip terus turun. Pengalaman itu sendiri yang jadi bentengnya. Kompetitor baru yang mau masuk harus melewati proses belajar yang mahal dari nol. Nah, memahami jenis benteng mana yang paling penting untuk masa depan industri Anda, itulah tugas strategis yang krusial. Dan ini bukan cuma teori buat perusahaan raksasa. Tentu tidak. Buku ini punya contoh yang sangat membumi dan personal tentang seorang manajer bernama Sofia Nevares. Betul. Kisah Sofia ini sangat relevan. Dia mengelola perusahaan keluarga di Argentina yang bergerak di bidang layanan kesehatan di rumah atau home care. Oke. Saat itu, industrinya lagi booming parah. Pertumbuhannya sangat cepat, permintaan tinggi. Kelihatannya seperti masa-masa indah yang akan berlangsung selamanya. Tapi Sofia ini cukup visioner. Dia sadar pesta ini nggak akan selamanya. Dia melihat ke depan dan tahu bahwa ketika pasar ini nanti sudah matang dan pertumbuhannya melambat, Akan terjadi badai konsolidasi. maksudnya? Para pemain kecil-kecil akan tersingkir, diakuisisi atau bangkrut. Untuk bisa bertahan, perusahaannya harus tumbuh secepat mungkin selagi ada kesempatan. Dan disinilah dilema strategisnya muncul, yang pasti banyak dari kita pernah alami. Dia harus memilih benteng pertahanan mana yang paling penting di industrinya. Apakah skala? Jadi yang terbesar supaya punya daya tawar lebih kuat ke perusahaan asuransi. Atau fokus ke kualitas layanan premium yang tak tertandingi. Jadi pemain niche yang mahal. Atau jangan-jangan yang paling penting adalah membangun hubungan personal yang sangat kuat dengan dokter dan rumah sakit. Dia harus bertaruh. Oke, jadi analisis strategisnya sudah jelas. Dia tahu harus berekspansi dan membangun benteng. Lalu apa yang menahannya? Modalnya kurang. Atau timnya tidak mampu mengeksekusi? Bukan itu. Penghalang terbesarnya justru datang dari dalam. Dari orang tuanya sendiri, para pendiri perusahaan. Oh, Mereka sudah sangat nyaman dengan kondisi saat itu. Keuntungan mengalir deras, bisnis stabil, buat apa ambil resiko besar-besaran untuk ekspansi yang belum tentu berhasil. Mereka sudah di zona nyaman. Wah, ini pasti banyak banget yang relate. Mungkin bukan orang tua, tapi bisa jadi dewan direksi atau investor, atau bahkan tim kita sendiri yang sudah terlalu nyaman. benar.
Mereka melihat keuntungan hari ini, sementara kita sebagai pemimpin sudah melihat awan badai di cakrawala. Kisah Sofia ini adalah ilustrasi sempurna dari jebakan yang kita bahas di awal. Kenyamanan masa kini membutakan kita dari ancaman masa depan. Persis. Perusahaan Sofia sedang berada di masa-masa indah, tapi Sofia tahu masa itu ada tanggal kedaluarsanya. Semua ini kalau dibicarakan kedengarannya logis banget. Ya iyalah, perbaiki atap pas lagi cerah, jangan tunggu badai datang. Tapi kenapa di dunia nyata ini susah sekali dilakukan? Kenapa kenyamanan masa kini itu seperti candu yang begitu sering menang melawan logika strategis? Karena ada jebakan-jebakan psikologis yang sangat kuat yang dibahas juga di buku ini. Yang pertama namanya miopia atau rabun jauh. Rabun jauh. Secara alami, manajer itu dituntut dan diukur berdasarkan hasil jangka pendek. Target kuartalan, laba tahunan, bonus akhir tahun. Benar. Keuntungan besar yang ada di depan mata hari ini membuat ancaman yang masih 5 tahun lagi di masa depan terlihat kabur, abstrak, dan gak mendesak. Gampang sekali untuk bilang, itu kita pikirkan nantilah. Dan jebakan kedua, yang lebih ironis lagi, adalah kesuksesan itu sendiri. Betul. Kalau sesuatu berhasil, kita cenderung melakukannya lagi dan lagi. Kesuksesan itu memperkuat cara berpikir kita yang sudah ada. Kita jadi berhenti bertanya, berhenti mempertanyakan asumsi. Pertanyaan, apakah cara ini masih akan berhasil 5 tahun dari sekarang, jadi jarang muncul. Dan ada bahaya yang lebih dalam lagi dari jebakan kesuksesan ini. Apa itu? Bukan karena strategi kita yang super jenius. Mungkin kita sukses hanya karena kita kebetulan berada di waktu dan tempat yang tepat. Oh, Kita ada di tengah pasar yang lagi booming, di mana arusnya lagi deras banget, jadi semua perahu ikut terangkat naik. Kita pikir kita adalah nahkoda yang hebat, padahal kita cuma lagi ikut arus. haha, bahaya sekali itu. Nah, begitu arusnya melambat atau berhenti, barulah kelihatan siapa yang benar-benar bisa berlayar dan siapa yang cuma terbawa ombak. Kita pikir kita jago, padahal cuma lagi beruntung. Ini mengingatkan saya pada kisah ketiga dari buku ini tentang Ignacio Marini, seorang manajer Nespresso di Amerika Latin. Iya, Ignacio. Situasinya adalah lambang kesuksesan. Nespresso saat itu pemain tunggal di pasarnya. Penjualan meroket, margin keuntungan tebal, benar-benar di puncak dunia. Betul, sampai suatu hari tiba-tiba muncul satu kompetitor. Ini adalah sinyal pertama, tetesan hujan pertama. Dan Ignacio tidak panik. Sebaliknya, dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ahli strategi. Dia menganalisis. Dia melihat data dari pasar Eropa yang sudah lebih dulu matang, dia menghitung tingkat adopsi produk, dan dia mencoba memprediksi masa depan pasarnya di Amerika Latin. Dan apa kesimpulan dari analisisnya? Kesimpulannya sangat spesifik. Dia menyimpulkan bahwa pasarnya di Amerika Latin masih punya sisa waktu sekitar 4 tahun lagi untuk menikmati pertumbuhan yang sangat tinggi. 4 tahun. Setelah 4 tahun itu, pasar akan mulai jenuh, persaingan akan jadi berdarah-darah, dan margin keuntungan akan tergerus. Pesta akan segera berakhir. Lalu dia sampai pada sebuah kesimpulan personal yang dia sampaikan dengan sedikit humor. Tapi sebenarnya sangat dalam. Ya, setelah presentasi analisisnya, dia berkata pada rekan-rekannya, jadi kesimpulannya adalah, saya punya waktu sekitar 4 tahun lagi sebelum saya harus mulai mencari pekerjaan baru. Itu cara pandang yang agak suram, tapi brilin sekali untuk melihatnya. Dia sedang di puncak-puncaknya, penjualan lagi bagus-bagusnya, tapi dia malah sudah menulis obituari untuk masa jayanya sendiri. Gila kan? Butuh disiplin mental dan kerendahan hati yang luar biasa untuk bisa berpikir seperti itu. Tepat. Dan itu bukan lucon. Di baliknya ada sebuah wawasan strategis yang fundamental. Inilah jenis kewaspadaan yang dibutuhkan. Ini bukan soal menjadi pesimis ya. Bukan, tapi soal menjadi realis. Ini tentang berani bertanya apa yang akan terjadi ketika musiknya berhenti. Dan mulai membangun sekoci penyelamat atau benteng pertahanan sebelum kapal pesiarnya menabrak gunung es. Ignacio tidak menunggu krisis. Dia mengantisipasinya di masa paling tenang. Oke, jadi setelah kita mengupas tuntas semua kisah dan konsep ini, ada 3 pelajaran utama yang bisa kita rangkum untuk Anda. Pertama, dan ini yang paling penting, waktu terbaik untuk memperbaiki atap adalah saat matahari masih bersinar. Tentu. Persiapan strategis paling krusial itu dilakukan saat bisnis Anda lagi tumbuh pesat, bukan saat krisis sudah di depan mata. Kedua, waspadalah terhadap jebakan kesuksesan. Kesuksesan itu bisa membutakan Anda dari ancaman di masa depan. Ia bisa membuat Anda salah mengartikan alasan di balik keberhasilan Anda.
Jadi selalu tanyakan pada diri sendiri dan tim Anda, apakah kita sehebat ini atau kita hanya sedang berada di pasar yang sedang naik daun? Pertanyaan yang bagus. Dan yang ketiga, kuncinya adalah mengidentifikasi dan membangun benteng pertahanan kompetitif yang relevan untuk masa depan industri Anda, bukan hanya yang berhasil hari ini. Ingat pelajaran dari Apple versus Microsoft. Punya produk superior hari ini tidak ada artinya jika Anda salah membangun benteng untuk peperangan di masa depan. Betul sekali. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Sejauh ini kita bicara tentang strategi untuk menang, untuk jadi dominan. Tapi buku ini juga menyinggung nasib perusahaan yang kalah dalam perlombaan ini, seperti nasib BlackBerry di industri ponsel pintar. Mereka menghadapi tantangan yang sangat berbeda saat pasar matang. Pertanyaan yang menarik. Jadi, bukan bagaimana cara menang, tapi bagaimana cara kalah dengan cerdas. Tepat. Pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, jika Anda memimpin sebuah perusahaan, dan dari analisis Anda tahu kemungkinan besar perusahaan Anda akan menjadi pemain kecil, atau bahkan tersingkir ketika industrinya matang nanti. Oke. Apa strategi Anda hari ini? Selagi masa jaya masih ada. Apakah Anda akan fokus mencari jalan keluar yang elegan? Misalnya menjual perusahaan saat valuasinya masih tinggi? Atau mungkin mencari satu ceruk pasar yang sangat-sangat kecil, tapi bisa dipertahankan mati-matian dan merelakan ambisi untuk mendominasi pasar secara luas. Persis. Ini adalah sisi lain dari koin strategi yang jarang dibahas. Mempersiapkan kemenangan itu satu hal, tapi mempersiapkan diri untuk tidak hancur lebur atau untuk menjadi pemain niche yang terhormat adalah sebuah tantangan kepemimpinan yang sama sekali berbeda. Selagi Anda masih punya pilihan, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.